Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau sempurna di dalam hidup kami, dan Engkau buktikan Engkau rela mati di kayu salib bagi kami, sehingga tidak ada satupun dari kami yang binasa, tetapi kami semua memperoleh hidup yang kekal yang datang daripada-Mu. Dan kami yakin percaya kebangkitan-Mu menjadi sebuah bukti kebesaran-Mu di atas muka bumi ini. Engkau sanggup mengalahkan maut, dan kami yakin percaya Engkau akan memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kembali Tuhan, kami mau membawa hati kami, hidup kami untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hidup kami penuh dengan mujizat, hidup kami penuh dengan kemenangan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin percaya saat kami pulang dari tempat ini, Engkau sudah membuat kami berbeda dengan saat kami datang, karena kami pulang membawa mujizat, kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan doa, ucapan, syukur kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
sertai tiap langkahku, kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
masa rebah Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Walau seribu rebah di sisiku, katakan, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus selaksa di kanan kami. Engkau tetap Tuhan kami, Engkau yang membawa kami terbang. Engkau lebih besar dari masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan. Percaya terima pemulihan dari Tuhan bersama, katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, sorry,
kasih Tuhan yang menyertai hidup kami. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus sudah ambil alih dalam setiap pujian penyembahan kami. Setiap kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, biar kami pulang tidak sama seperti kami datang. Ada perubahan, ada lawatan, bahkan ada Roh Kudus menyertai hidup kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan, bahkan belajar firman Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa hikmat urapan daripada Tuhan. Hamba percaya setiap kata-kata kami hanya Roh Kudus yang menuntun kami. Setiap kami yang mendengarkannya boleh memahami rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, selamat sore. Saya percaya bahwa sore hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh beribadah tidak sebagai satu rutinitas, tapi ada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Setiap saat suara Tuhan selalu datang memanggil setiap kita. Bukan memanggil kita pulang, tetapi memanggil kita untuk rencananya yang mulia. Satu hal yang saya pelajari dan yang saya tahu, ternyata Tuhan ada di tengah-tengah kita membawa sejuta harapan. Amin. Dunia ini membawa satu harapan, kelihatannya aman tetapi menyesatkan. Tetapi yang Tuhan bawa sejuta harapan. Untuk apa kita korbankan sejuta harapan demi satu harapan yang tidak pasti? Mestinya kita korbankan satu harapan yang tidak pasti untuk sejuta harapan yang pasti. Saya percaya kemarin hari Minggu kita sama-sama sudah merayakan Paskah. Dan semua orang percaya di seluruh dunia, mereka juga sudah merayakan Paskah. Artinya kebangkitan Kristus. Kita merayakan kemenangan karena Kristus sudah menang atas maut. Bukan hanya menang atas maut, tapi menang atas dosa. Amin. Kita sebagai pengikutnya juga harus menang. Amin. Biasanya seseorang prajurit kalau dia mempunyai anak buah, dia titipkan senjata, harapannya dia juga menjadi prajurit yang handal, yang bisa diandalkan. Untuk apa titipkan senjatanya? Toh nyatanya tidak digunakan. Yang Tuhan titipkan ini loh ini. Amin. Firman Tuhan ini kita pelajari apa yang Tuhan mau. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ya. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Semuanya sesuai kitab suci. Di sini kita akan mempelajari ada beberapa hal yang kita pelajari pada sore hari ini adalah saksi mata tentang kebangkitan Kristus. Segala sesuatu dianggap benar kalau ada saksi mata. Kalau tidak ada saksi mata, saksi apa ini? Saksi dus. Ya. Ya, makanya dalam setiap perkara perhatikan harus ada saksi mata. Kalau tidak saksi mata berarti saksi dusta. Kalau matanya nggak dimakan, mulutnya diganakan berarti berdusta. Karena firman Tuhan katakan dari mata timbul segala sesuatu yang baik. Dahsyat loh. Tuhan itu bangkit, tidak tersembunyi. Tetapi sampai hari ini di dalam firman Tuhan, dari dahulu sampai sekarang, ada begitu banyak orang juga yang percaya tentang kebangkitan Kristus. Tapi ada juga sebagian orang yang belum percaya tentang kebangkitan Yesus. Buktinya di dalam setiap buku-buku yang ada yang merekayasa, katanya mereka menemukan kuburan Yesus di Israel. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi Yesus dicuri dari kubur. Makanya dalam kitab Injil katakan dusta Mahkamah Agung. Kenapa? Mereka membayar penjaga-penjaga supaya ngomong kalau Tuhan itu
bangkit, tetapi Tuhan itu dicuri. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, ya, Tuhan itu waktu bangkit, bahkan Alkitab mencatat kain yang dipakai untuk membungkus itu tersusun terlipat dengan rapi. Kalau mau pencuri mau ambil, ya pencuri kurang profesional, ngapain pakai lipat-lipat segala? Ya, apa nggak takut ketangkap? Dari bukti-bukti itu kan bisa tahu. Bukan hanya itu, sebelum Tuhan naik ke surga selama 40 hari, dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan berulang-ulang kali menampakkan diri kepada semua orang, bahkan semua murid. Bahkan Alkitab mencatat bahwa yang pertama itu yang menikmati kebangkitan Tuhan adalah Maria Magdalena waktu dia pergi ke kubur. Setelah itu 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Habis itu 10 murid Thomas tidak ada, baru 11 murid Thomas ada, baru murid-murid yang ada di pantai Tiberias waktu kembali menjadi nelayan. Saya percaya kenapa mereka semua itu pergi menjadi nelayan lagi, karena apa? Mereka sudah takut, mereka bimbang, putus harapan. Karena di dalam Alkitab yang mereka percaya sebagai Mesias yang akan datang memulihkan kerajaan Israel, toh nyatanya di depan mata mereka disalib dan mati di depan mata mereka. Harapannya hilang, putus harapan. Biasanya orang kalau putus harapan ngapain? Hah? Bunuh diri, pohon tomat. Artinya nggak mati-mati ya. Ya, ya. Kalau orang putus harapan itu banyak. Ada yang stres, ada yang cari jalan pintas, ada yang emosi. Pokoknya nggak karuan untuk mengekspresikan rasa kegelisahannya atau rasa putus harapannya. Tetapi dari begitu banyak bukti bahwa ternyata Tuhan kita itu bangkit, kita akan melihat ayat-ayat. Lalu saya suatu saat membaca sebuah buku, dia katakan seperti ini. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu bangkit, ada begitu banyak bukti dan bisa orang percaya dan meyakini. Tetapi kalau kita tidak percaya, tidak ada bukti yang jelas untuk bisa menjelaskannya. Bahkan dikatakan dalam buku ini, untuk bisa membuktikan kalau Tuhan tidak bangkit, maka butuh kebodohan yang luar biasa. Bayangin, bisa buat sampai di mana supaya orang percaya Tuhan tidak bangkit? Karena dari bukti-bukti yang ada ternyata membuktikan bahwa Tuhan kita itu bangkit. Tidak seperti iklan sabun, apa, menghilangkan noda membandel. Betul? Ya, hanya iklan. Tuhan nggak seperti itu. Atau ada juga yang datang bisa menurunkan berat badan 7 kg 1 minggu. Termasuk saya juga pasti mencobanya. Benar? Benar. Bagian badannya mungkin seperti saya, lebih daripada saya, pasti buru-buru membelinya. Ingin membuktikan, ampun gak sih? Tuhan gak seperti itu. Tuhan bukan seperti iklan sabun yang hanya promosi tapi gak ada buktinya. Tetapi Tuhan membuktikan. Pada dahulu Tuhan sudah katakan Dia akan meruntuhkan bait Allah dan Dia akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu berbicara tentang Tuhan sendiri. Tapi ternyata murid-murid pun juga waktu Tuhan bangkit, mereka pun keliru dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kalau orang sudah kondisi terjepit, terpojok, biasanya sulit untuk mempercayai sesuatu. Karena jiwa dan rohnya ini sedang bertarung. Kalau saya pernah membaca sebuah buku, kalau kita bertarung dengan orang lain masih gampang. Tetapi kalau bertarung dalam diri sendiri itu susah. Kadang hati dan pikiran ini sulit untuk ditaklukkan. Hati maunya begini, tetapi jiwanya maunya begitu. Nah, ini loh sulit. Makanya manusia, setiap kita sebagai manusia, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, hati ini seutuhnya harus milik Tuhan. Amin. Baru bisa kita menjalani firman Tuhan. Kalau kita masih memilah-milah, oh ini yang baik, ini yang betul. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan itu ada atas dasar kebenaran. Tuhan selalu mengajarkan dengan benar. Tetapi terkadang kita sebagai manusia
kurang mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 1 Korintus tadi, kita lihat lagi ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Kita akan membaca di sana, siapa saksi mata yang bisa menyaksikan tentang kebangkitan Kristus yang akan menjadi sejarah dunia sampai hari ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dari kita percaya kepada Tuhan sampai hari ini, semoga tidak ada yang ragu tentang keilahian Tuhan. Amin. Semoga tidak ada yang ragu tentang ada yang ragu. Berarti bukti-bukti yang tertulis di dalam firman Allah itu tidak berfungsi kepada orang itu. Berarti tidak bekerja. Tetapi saya percaya setiap ayat di dalam firman Tuhan itu punya fungsi untuk bisa meluruskan keraguan, ketakutan, kebimbangan, supaya memiliki iman yang pasti. Yang Tuhan ajarkan itu yang pasti. Tetapi di dalam firman Tuhan ada begitu banyak saksi yang tadi kita baca bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita. Kita lihat lagi ayat yang kelima. Saya baca ayat yang kelima ya, sampai ayatnya yang ke-8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini Rasul Paulus yang menulis surat Korintus ini. Dia katakan yang terakhir kepada dirinya, kepada Rasul Paulus. Dia katakan Tuhan menampakkan diri kepadanya sama seperti anak yang belum lahir sebelum waktunya. Karena waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan bukan waktu dia baik-baik saja, tetapi waktu itu dia berkobar-kobar hatinya untuk membunuh setiap orang-orang yang percaya. Dan perjalanan di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, menampakkan diri lewat sebuah cahaya. Alkitab mencatat waktu Paulus melihat cahaya itu, Paulus tidak sanggup sampai terjatuh dan tersungkur, bahkan sampai matanya buta. Dari sini saya membaca, saya ambil kesimpulan, kalau sampai orang melihat Tuhan dengan utuh-utuh, saya nggak bisa bayangkan modelnya seperti apa ya. Karena dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mencatat waktu dia melihat sinar itu, dia terjatuh, bahkan dia tidak sanggup melihat wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Makanya kalau sampai orang bilang melihat muka Tuhan, saya nggak bisa membayangkan modelnya seperti apa. Karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kudus. Bahkan waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, sekalipun di seluk belukar, bahkan seluk belukar itu bisa terbakar. Tuhan katakan, tinggalkan kasutmu, jangan mendekat ke tempat itu, karena tempat itu kudus. Benar. Tuhan itu menyatakan dirinya kepada murid-murid, bahkan kepada semua orang melihat. Tetapi yang terakhir itu Rasul Paulus. Tuhan menyatakan diri waktu kebangkitan Kristus sebelum kenaikan selama 40 hari. Ada begitu banyak orang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi di antaranya ada yang belum percaya. Yang pertama termasuk saudara-saudaranya tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Murid-murid pun tidak percaya. Kalau mereka percaya, tidak mungkin mereka kembali jadi nelayan lagi. Tetapi mereka tidak percaya. Di antara murid-murid siapa juga yang tidak percaya? Thomas. Sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, maksudnya begitu. Mata kepala saya sendiri tidak mungkin saya percaya. Makanya waktu Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan menyentuh hati mereka supaya mereka bisa percaya. Makanya dikatakan saksi mata.
Saya percaya Bapak Ibu sebelum percaya kepada Tuhan termasuk saya, ada sesuatu yang terjadi. Betul? Makanya terkadang orang yang dulunya hidup jauh daripada Tuhan, tidak mungkin dia percaya. Tidak mungkin orang itu hidup seperti, tidak mungkin dia mengenal Kristus. Tetapi Tuhan begitu banyak cara untuk bisa menunjukkan kepada orang itu tentang kebenaran. Tuhan sendiri akan mencari cara, mencari jalan untuk bisa menyentuh hati orang itu supaya dia percaya kepada kebenaran. Tadi pagi saya sudah katakan, saya sendiri dari jauh-jauh dari NTT. Waktu pertama saya dipanggil oleh Tuhan saat saya tidur. Ada suara katakan berangkat ke Surabaya. Saya mendengar radio waktu itu di Kupang, dan radio itu tentang suara Surabaya. Tapi sekarang saya jarang mendengarkan radio itu, suara Surabaya. Tetapi waktu saya tidur ada suara sampai 3 kali berangkat ke Surabaya. Saya bingung. Saya mau berangkat, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang saya kenal. Tetapi itulah panggilan Tuhan, iman. Tuhan itu bisa memanggil setiap orang dengan caranya masing-masing. Saya berangkat. Sampai di Surabaya juga banyak teman-teman saya banyak menyimpan baju dan pulang karena tidak tahan dengan proses yang Tuhan ajarkan. Sampai ada sebagian orang tua telepon, pulang saja, dorong air, soalnya masih bisa cari uang. Dorong kereta itu loh, jualan air. Daripada di Surabaya mati mengenaskan. Iya kan, karena melihat kenyataan. Saya percaya pasti murid-murid juga gitu. Pulang aja dulu, cari ikan aja deh daripada digantung seperti Tuhan. Saya percaya pasti murid-murid juga gitu. Sampai suatu saat terjadi satu masalah, semuanya harus pindah. Saya termasuk adik tingkat orang Kupang sendiri ikut katut di bagian Pak Medi. Di sana hanya ada kakak tingkat, mereka sudah mau wisuda, sudah mau skripsi, sudah mau selesai. Kenapa saya katut ke sana? Tapi tidak pernah ada timbul dalam hati untuk pulang. Sampai teman saya pernah menyimpan bajunya di tas pegang saya. Sudah ya kita pulang aja di sini, lama-lama kita mati di sini. Tidak, kamu pulang aja, saya tinggal. Waktu dia pulang, mungkin karena dia mengingat ternyata dia gagal dalam pelayanan, dia tinggalkan Alkitabnya sama saya. Saya kalau melihat Alkitab, saya cari orang yang tidak tahu di mana. Ya, dari situ saya bisa belajar Tuhan itu bisa punya banyak cara untuk bisa mengubah setiap orang. Saya percaya juga Tuhan sudah menampakkan diri kepada setiap kita. Amin. Karena begitu banyak caranya. Cara Tuhan itu berbeda-beda. Dan ternyata saksi mata mereka ketika mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan, ada begitu banyak yang mereka saksikan tentang kebesaran Tuhan, tentang kebangkitan Kristus. Lewat apa? Lewat pengalaman mereka. Pengalaman itu penting. Ilmu itu hanya teori, tetapi pengalaman itu penting. Amin. Pengalaman itu ilmu berharga yang tidak bisa dibeli. Kalau teori bisa dibaca dari buku, bisa kita pelajari, tetapi pengalaman itu penting. Makanya jangan sia-siakan setiap pengalaman bersama Tuhan. Setiap pengalaman itu punya cerita tersendiri, punya makna tersendiri. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang boleh melihat kebangkitan Kristus, mereka bukan halusinasi, tetapi mereka bisa memegang, mereka bisa makan bersama Tuhan, mereka minum, bahkan mereka berbicara. Waktu Tuhan datang menampakkan diri kepada murid-murid, sempat dia bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Masih bisa ngomong. Berarti kalau ada orang yang meninggal 1 minggu tiba-tiba nongol di belakang rumah, berarti itu bukan penampakan, itu halusinasi. Karena dilihat oleh satu orang. Biasanya orang halusinasi itu bukan dilihat oleh lebih dari 1 orang. Biasanya kalau orang benar-benar penampakan lebih dari 1 orang. Tuhan tadi firman Tuhan katakan lebih dari 500 orang. Tetapi di dalam perjanjian lama diajarkan kalau 2-3 orang baru ternyata perkara itu sah. Makanya kita jangan gampang mencurigai kalau belum ada bukti yang tepat. Karena siapa tahu bukan saksi mata, tetapi saksi ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya. Dan ternyata ketika orang-orang yang melihat, menyaksikan, mengalami kebangkitan daripada Tuhan, ada perubahan
sampai menyaksikan kebangkitan Tuhan dan tidak ada perubahan, bisa dipertanyakan sebetulnya dia ketemu Tuhan atau dia ketemu siapa sih? Kok nggak ada perubahan? Karena di dalam firman Tuhan, ketika orang-orang mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan, ada perubahan, ada harapan dalam hidup mereka. Makanya firman Tuhan mencatat mereka rela mati untuk kebenaran. Murid-murid semuanya mati syahid, hanya Yohanes Pembaptis yang tidak mati syahid. Ada yang mati digantung, ada yang dikepenggal kepalanya, ada yang disalib seperti huruf S, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik dengan kereta kuda, hancur. Jadi saya percaya orang bisa rela berkorban karena memang membela kebenaran. Orang gak mungkin mau rela berkorban membela kebohongan, tidak mungkin. Dan ternyata ketika murid-murid, orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan, kekecewaan, ketakutan, kesedihan, penderitaan diganti dengan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Makanya saya katakan tadi, sejuta harapan. Kalau satu gagal masih ada yang lainnya. Sejuta tak bisa dihitung. Amin. Kalau hari ini kita gagal, jangan pernah menyerah. Tuhan datang membawa sejuta harapan. Kalau hari ini ada satu yang gagal, mungkin ada yang lain yang gagal. Percaya, masih ada harapan yang lain yang Tuhan persiapkan untuk kita. Mereka bisa berkorban sedemikian rupa untuk bisa menyatakan kebenaran yang sesungguhnya mereka percayai. Mereka percaya, yang pertama mereka percaya karena punya iman. Jangan seperti Thomas. Biasanya ini kalau ibu-ibu lebih cepat tergoda kalau ke pasar. Apa? Roti 3-5 ribu, pasti banyak yang antri. Ya, karena kedengarannya itu apa? Menggiurkan. Kita kadang-kadang lebih percaya kepada dokter, contohnya ya. Pernah nggak ke dokter curiga? Siapa tahu obat yang diracik dia campur racun tikus. Pernah curiga? Enggak kan? Itu berarti punya apa? Punya iman. Waktu kita naik pesawat, kalau nggak punya iman nggak mungkin naik. Masa waktu kita naik kita tanya, kira-kira bensinnya cukup nggak untuk bisa menerbangkan? Mungkin kan kita tanya, kira-kira mesinnya ini cocok nggak untuk buat penerbangan ini? Nggak mungkin. Kita pasti naik duduk manis sampai tujuan. Tapi kenapa sama firman Tuhan kita nggak percaya? Itu loh. Waktu saya tahu ini iya Tuhan. Waktu kita naik mobil ini loh, saya ini tidak bisa nyetir, tapi kalau naik mobil bisa tidur borok. Karena enak, apalagi yang nyetir enak, moro. Ya. Waktu kita naik ke becak, mana sih kita tahu, Pak, kira-kira becak ini cocok nggak sampai di pasar? Enggak kan, sekalipun bawaannya satu tumpuk, naik, duduk, jalan sampai rumah, ya kan? Gak mungkin ragu. Itulah iman. Amin. Amin. Dan waktu kita menyaksikan kebangkitan Tuhan, kita harus berani memberitakan Injil. Amin. Berani bersaksi. Dan yang ketiga, kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita saksikan. Kita melihat kebenaran itu, kita saksikan dan kita hidup di dalamnya. Jangan sampai kita seperti iklan tadi. Ada orang yang iklan sampo tapi dia sendiri tidak pakai sampo itu. Betul? Seperti Kanet. Yuk, coba ini nggak ikut, dia turun di situ. Ya, ya kan? Ya. Kalau bis-bis di sini kalau promosi, yuk mari. Gak kira Kanet yang ikut, tinggal dia di terminal. Tujuan malam, dia nggak ikut, hanya promosi. Ini keliru besar. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Sudah saksikan hidup di dalamnya, bisa engkau bagikan itu. Percayai, imani, itu pasti berhasil. Biarkan firman Tuhan pada saat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya